Tidak, tidak. Jangan ke sini. Jika kau datang lagi, aku akan memanggil polisi. Kau tahu siapa aku? Aku pembunuh psikopat paling dicari. Tolong. Selama kau patuh. Ahahaha. 7 tahun berlalu. Di mana kau sebenarnya? Tidak. Semakin kau berteriak, semakin aku bersemangat. Hahaha. Tolong, tolong. Pergi sana. Ah, Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Gadis bodoh. Hahaha. Aku di sini. Le Pascandia. dia adalah pahlawan bertopeng hitam. Kebetulan sekali. Konon 3 tahun lalu di Kingshou, lahir seorang pria bertopeng hitam yang ahli menangani penjahat, membuat seluruh dunia kejahatan gemetar. Adikku juga ditangkap. Jadi aku melakukan serangkaian pembunuhan sadis. Aku telah menunggumu. Kau mengerti? Bagus. Aku mencarimu. Akhirnya aku menemukanmu. Bagus. Kau mati. Bagus. Orang ini juga menggunakan 2 senjata. Kau tidak menyangka ini, kan? Kedua pistolku kelas atas. Kekuatannya setara dengan granat. Bahkan gajah bisa terbunuh dalam 1 tembakan. Kau mati. Bagaimana mungkin? Kau tidak bisa membunuhku hanya dengan kemampuan ini. Sekarang giliran aku. Bagaimana bisa kau begitu kuat? Kekuatanku melampaui imajinasi. Pria bertopeng hitam. Tolong tunggu. Ada lagi? Bukankah kau akan berurusan dengan penjahat itu? Aku sudah memanggil polisi. Polisi akan segera datang. Oh, Ada lagi? dikatakan bahwa pria bertopeng hitam itu ksatria adalah musuh bebuyutan dunia kejahatan. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan pada. Qu'attaquant Padaku. Aku ingin kau menyelamatkan adik. Apa yang terjadi pada adikmu? Adik. Lepaskan aku. Kakakku adalah pahlawan hebat yang berkorban untuk negaranya. Apa hebatnya menjadi pahlawan? Kau bilang sendiri, sudah berkorban. Dia tidak bisa mengancamku. Benar sekali, ayahmu berutang 2 juta yuan kepada kami. Dia melompat dari gedung bunuh diri. Kalian berdua harus membayarnya. Lepaskan adik. Saya aksiu. Lepaskan aku. Tuan San, kami pasti akan melunasi uangnya, tapi bisakah Anda memberi kami waktu? Untuk membayarnya perlahan. Kamu menghasilkan 6.000 yuan sebulan. Bagaimana kau bisa membayarnya? Bahkan bunganya saja tidak cukup. Adik kecil, menurutku lebih baik kalian berdua bekerja untukku melunasi hutang. Saat kalian melunasi hutang, akan kubiarkan kalian pergi. Jangan bergerak. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Tuan San, tolong lepaskan adikku. Dia masih muda. Jika ada keluhan, tujukan padaku. Kak, tolong jangan melakukan hal bodoh. Apa maksudmu? Kau mengancamku dengan nyawamu. Kau gila? Tuan San, aku tidak ingin mengancammu. Jika kau memaksaku sampai mati, kau juga akan dalam masalah. Gon, selama kau lepaskan adikku, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Baiklah. Kak, Shui. Xiao Shui. Jangan khawatir dengan aku di sini. Aku pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Ayo pergi. Kak. Kak. Lepaskan kakak. Kak. Pria bertopeng hitam, kumohon padamu, tolong selamatkan kakak. Selama kau bersedia menyelamatkan kakak, kau bisa memintaku melakukan apa saja. Kau bangkit dulu. Jika kau tidak berjanji padaku, aku tidak akan bangkit. Aku tahu tidak baik memerasmu secara moral seperti itu. Tapi, aku benar-benar tidak punya cara lain. Kakak, kau adalah kesempatan terakhir. Terkadang aku ingin mati. Tapi kupikir jika aku mati, aku akan menyakiti adik. Tapi jika aku hidup, adikku akan tersiksa setiap saat.
Kakak, kumohon, tolong selamatkan kakak. Apakah kamu punya koin 1 yuan? $1 ini sebagai hadiah karena menyelamatkan kakakmu. Benarkah? Terima kasih, kakak. Terima kasih, pria bertopeng hitam. Ayo pergi, antar aku ke kakakmu. Kamu adalah sopir taksi tadi. Ayo pergi. Hahaha. Naik ke atas. Kamar 801. Anda telah melayani Tuan Zhao dengan baik. Aku akan memberimu lebih banyak uang. Tuan San, bolehkah saya tidak pergi? Saya dengar Tuan Zhao tidak memperlakukan wanita sebagai manusia. Beraninya kamu menawar denganku? Siapa yang memberimu keberanian? Tuan Zhao menunjukmu. Sudah kubilang, kamu harus pergi. Jika kamu berani menyinggung dia, aku akan membawa kakakmu untuk menemaninya. Oh tidak, aku akan pergi. Ah. Kamu adalah kecantikan yang luar biasa. Seorang cantik. Hahaha. Ayo. Ayo. Tuan Zhao. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Semakin banyak orang, semakin seru. Hahaha. Kamu di sini untuk berbisnis. Kami akan memberimu sedikit uang. Hahaha. Ayo, jangan pura-pura polos. Buka bajumu. Ahahaha. Tidak, ini benar-benar tidak boleh. Begitu banyak orang. Dasar jalang, kamu terlalu berani. Bukan? Ahahaha. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Cantik. Bahkan jika kamu tidak ingin minum cangkir ini sekarang, kamu akan memohon pada kami. Hahaha. Kamu jahat sekali. Kamu bukan manusia sama sekali. Mau kemana? Cantik? Jangan khawatir. Hahaha. 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 Ayo, buka bajunya. Mari kita ambil foto yang menyenangkan dan seru. Hahaha. Baiklah. Dengan begini, jika dia tidak menurut, kami akan memposting fotonya secara online. Aha, kek. Haha. Ahahaha. Ahaha. Bajingan. Kak, kalian bajingan. Hahaha. Kak, kamu tidak apa-apa, Kak. Jangan buatku takut. Hahaha. Kesehatannya tidak baik. Kita harus segera ke rumah sakit. Bawa kakakmu ke bawah dan tunggu aku dulu. Tahan. Apa aku mengizinkanmu pergi? Tuan Zhao, gadis kecil ini terlihat lebih lembut. Haha, biarkan mereka berdua bergabung dengan kami berempat dan bersenang-senang. Hahaha. Kalian berdua duluan. Tidak ada yang boleh pergi hari ini. Kalian berdua berdiri di sini. Berhenti. Apakah kamu mau pergi setelah memukuli orang? Saya rasa Anda salah paham. Saya tidak berencana pergi. Apa maumu? Jengga, keluarga Zhaoku di Kingzhou bukan urusan pecundang sepertimu yang bisa mengusik. Dan keluarga Wuku di Kingzhou juga keluarga terpandang. Jika kamu berani mengusik kami, aku jamin seluruh keluargamu akan mati dengan menyedihkan. Hahaha ya. Dan keluarga Liuku. Dan aku. Jangan macam-macam. Aku akan menghajarnya sampai mati. Hahaha. Kalian tidak akan mati dengan baik. Maafkan aku. Bukankah kau lahir dari seorang wanita? Jika kakakmu atau ibumu dibuli seperti ini, apa kamu masih akan menganggapnya lucu? Apa maumu? Di dunia ini, masih ada keadilan. Jika kamu berbuat terlalu banyak kejahatan, pada akhirnya kamu akan dihukum. Kamu suka wanita, kan? Nah, sebagai hukuman, seumur hidupmu, kamu akan menjadi seorang kebiri. Tidak.
Ah, tidak, tidak, tidak. Ah, bolaku. Seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah menyentuh wanita lagi. Oh, Kakak, pria bertopeng hitam, kakakku tampaknya dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ini tidak bagus. Efeknya kuat. Terlambat untuk pergi ke rumah sakit. Apa yang harus kulakukan tentang ini? Tidak apa-apa. Biarkan aku membantunya. Kakak besar. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh memanfaatkan situasi. Jika kamu tidak ingin dia mati, Jeonggang Gonggu aku. Jadi begini cara kakak besar itu menyelamatkan kakak. Aku hampir salah paham padanya. Kakak besar, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak, ada apa denganku? Kakak, kamu sudah bangun. Bagus. Siapa dia? Dia menyelamatkan. Namanya Shen Luo. Dia orang baik. Hari ini, saat aku pulang, aku bertemu seorang kriminal buronan yang ingin melakukan sesuatu yang buruk padaku. Dia menyelamatkan hidup. Kamu baik-baik saja? Sudah kubilang, jangan keluar sendirian di malam hari. Kakak, aku baik-baik saja. Siakerlah. Tuan Shen Luo, aku benar-benar berterima kasih padamu kali ini. Jika bukan karenamu, kami berdua kakak beradik pasti celaka. Hei, jangan berkata begitu. Yang penting kalian selamat. Baiklah, aku antar kalian pulang dulu. Tunggu sebentar. Mengenai kejadian hari ini, aku khawatir San Zhen dan yang lain akan mengganggu kita. Bisakah kamu menginap di rumah kami satu malam? Baiklah. Aku akan menjagamu malam ini. Terima kasih. Ayo kita pergi. Shen Luo, kamu harus tidur di sini malam ini. Tidak masalah sama sekali. Inijo le bignaman daripada tampa biasa acutidur. Baiklah, kalian juga sebaiknya segera tidur. Baiklah, ayo. Fongqing, sedang apa kamu? Shen Luo, kalian telah banyak membantu kami kali ini. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas. Jangan meremehkanku ya. Apa? Shen Luo, aku akan menjagamu dengan baik. Jeonggang Bejitu. Aku tidak butuh. Begini, Sud à la rue. kamu sebaiknya pulang dan istirahat lebih awal. Shen Luo, apa kamu menganggapku hina juga? Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Kenapa? Pria mana yang tidak suka wanita?
Gadis bodoh. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak pernah menganggapmu hina. Dan menurutku, kamu lebih baik dari kebanyakan wanita. Karena semua yang kamu lakukan adalah untuk adik. Benarkah? Tentu saja. Aku seorang pria. Aku tentu saja menyukai wanita. Tapi jika aku memilikimu sekarang, bukankah itu berarti aku memanfaatkan situasi? Kalau begitu aku dan Zhao Dan Sun. apa bedanya aku dengan mereka? Bae. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan khawatir. Aku tidak akan meninggalkanmu. Karena aku sudah ikut campur dalam masalah ini. Aku akan bertanggung jawab atasmu sampai akhir. Terima kasih, Tuan Shen Luo. Jangan terlalu banyak berpikir. Pulanglah dan istirahat lebih awal. Tunggu. Siapa orang di telepon itu? Itu kakak, Ada APA. Apa Yang Camulia? Kamu terlihat seperti orang mesum. Jangan membuat masalah. Ini adik-adikku. Kantik tidak mereka? Tentu saja adik-adikmu cantik. Ah, Hai, Zob. Kenapa tidak kamu pikirkan? Ketika kakakku lulus kuliah, aku akan menjodohkanmu dengannya. Pergi sana. Aku menganggapmu sebagai teman. Tapi kamu ingin aku menjadi ipar. Ya Tuan. Bagaimana? Kamu setuju? Ipar, jangan bergerak. Aku salah. So, Berhenti di situ. Berhenti di situ. Hai, Ipa, Ayo, Ipa, Oho. Oh, Hati-hati. Sob. 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 Bertahan là. Aku akan membalut lukamu dan menghentikan pendarahannya. Bang. jangan sia-siakan energimu. Aku akan mati. Aku rela mati demi kakak yang baik sepertimu. Aku tidak menyesal. Hanya saja, sayang sekali. Kedua adikku. Bong. Jangan khawatir. Aku akan menjaga mereka. Aku akan merawat mereka dengan baik. Terima kasih, kakak. Bong. Bong. Bro. Tidak. Kakak Shen. Jadi kau benar-benar pelindung kakakku. Ini semua salahku. Kakak Shen. Aku binatang. Aku minta maaf pada kakakmu. Aku tidak menjagamu dengan baik untuknya. Kakak Shen, jangan berkata begitu. Aku tahu kau adalah kekuatan rahasia. Dan identitas kalian dirahasiakan. Wajar jika kau tidak bisa menemukan kami. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan menjadi kakakmu dan Xiao Sui. Jika ada yang berani menindasmu di masa depan, aku akan membunuh mereka. Kah? Juan, Kawakurnya Mingabongaku. Aku membutuhkan untuk membantuku dalam beberapa hal yang sangat penting. Ya, Tuan, tolong beri tahu aku. Kirimkan aku pasukan paling elit segera. Datanglah ke... Aku ingin memusnahkan sepenuhnya kekuatan dunia bawah. Sip Nunya. Ya. Ini rumah San. Kan? Kakak Shen. Apakah kita yakin ingin menyelesaikan masalah dengan mereka? Jangan lakukan itu. Kekuatan mereka terlalu besar. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Jangan khawatir. Aku akan mengatasinya. Hey,
APA yang kau lakukan? Bisakah kau masuk saja ke sini? Suruh pria bermargasan itu keluar menemui. Kau datang untuk mencari gara-gara? Berhenti bicara omong kosong. Pukul dia dan bawa dia menemui San Xiao. Kalian semua pecundang. Kau benar-benar membuat kekacauan sebesar ini untukku. Segera panggil keempat tuan itu kemari. Aku ingin melihat seberapa mampu bajingan itu. Ya. Ya. Aku tidak datang mencarimu. Tapi aku tidak menyangka kau datang padaku. Aku tidak datang mencarimu. Tapi aku tidak menyangka kau datang padaku. Kemarin, kau membela Fang Qing dan mengirim Zhao ke rumah sakit. Benar. Hahaha. Anak baik, kau berani memprovokasiku. Pergi kau. Kau akan bertarung demi jalang ini. Siapa kau sebenarnya? Aku kakaknya. APA, kakak? Hahaha, apa aku salah dengar? Kakak pahlawan mereka yang konon. Bukankah dia sudah mati? Lagi pula. Bagaimana mereka bisa disebut pahlawan jika mereka tidak mati? Hahaha. How? Karena kau tahu mereka adalah keluarga pahlawan. Berani-beraninya kau menindas mereka seperti ini? Apa salahnya menjadi keluarga pahlawan? Keluarga pahlawan berutang tapi tidak membayar? APA, kalian tidak membayar utangnya? Jelas kau memasang jebakan untuk menipu ayahku agar berjudi. Ayahku tidak pernah berjudi. Ini jelas jebakan yang kau pasang untuk menjebaknya. Kau membuatnya mati dan tidak membiarkan kami pergi. Kalian lebih buruk dari babi dan anjing. Oh, Sekarang ada yang mendukungmu. kau benar-benar berani. Kau berani mengutukku di depanku. Berani-beraninya kau memarahi kakakku di depan. Furasa comment Karimati. Berani-beraninya kau memukulku. Yunudia. Heitai. Jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan kesalahan karena aku hanya akan membunuhmu hari ini. Kau pandai kungfu, bukan? Tidak peduli seberapa hebat kau. Apakah kau lebih cepat dari peluru? Belututlah. Heitai. Sudah kubilang. Aku hanya akan membunuhmu hari ini. Berhenti. Shue, Kakak dan abang, maaf karena melibatkanmu. lepaskan adikku. Kau memang anjing yang kuat. Tapi sekarang, kenapa kau tidak berlutut di depanku? Kalau tidak, Percaya atau tidak, aku akan segera membunuhnya. Jangan. Aku menyuruhmu berlutut. Apa kau tidak mengerti? San, lepaskan Shu sekarang. Hari ini aku bisa mengampuni nyawamu. hahaha. Hei, apa kau belum sadar? Siapa yang mengendalikan situasi? Kau masih bicara tentang mengampuni nyawaku. Biar kukatakan sekali lagi, berlututlah di depanku, atau aku akan segera membunuh jalang ini. Jangan. Bahkan jika aku berlutut, dia tidak akan melepaskan Shu. Dan begitu aku berlutut, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Sun, Berantila Berpura. Semua orang bukan bodoh. Kau ingin menggunakan dia untuk memaksaku tunduk. Itu mustahil. Satu-satunya hal yang bisa kuingatkan padamu sekarang adalah, jika kau berani membunuhnya, aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Berani-beraninya kau mengancamku? Kalau begitu tembak saja, Jika Kotidak Berani Menambak. maka kau adalah bajingan. Sialan. Aku akan memenuhi keinginanmu. Akan kukabulkan permintaanmu.
Tunggu, aku sudah memikirkan cara bermain yang lebih seru. Shen, APA kau ingin aku melepaskan Fang Sue? Baiklah, tapi kau harus bermain game denganku. Selama kau menang, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, Aku akan membunuhnya sekarang. Kuperingatkan kau, ini batas kesabaranku yang terakhir. Baiklah, aku akan bermain dengan. Jadi game apa yang ingin kau mainkan? Hahaha, permainan ini sangat sederhana. Kau berdiri di jalan, dan aku akan mengemudi secepat mungkin dan menabrakmu. Hahaha, jika aku menabrakmu, aku kalah. jika aku tidak menabrakmu, kau minggir atau angkat kakimu dari tanah. Hitung kau kalah. Permainan ini sangat populer di luar negeri. Disebut thrill game. Oh, thrill game. Ah. Ini jelas tidak bowl. Kakak, dia pasti akan sengaja menabrakmu. Ini semua konspirasi. Ya, kakak, kau jangan setuju dengannya. Dia hanya ingin membunuhmu. Kau jangan setuju dengannya. Ini semua salah. Jangan khawatirkan. Begitu rupanya. Kalau begitu tidak ada negosiasi. Jangan tembak. Diam. Biarkan aku menembak saudaramu dulu. Xiaoxiu. Baiklah, aku bertaruh dengan. Hahaha, bagus sekali. Baiklah. Hahaha. Sialan, aku akan membunuhmu. Jika kau bersembunyi, kau kalah. Jika kau tidak bersembunyi, Aku akan menabrakmu. Aku akan menang apapun yang terjadi. hahaha. Oh. Ah. Sialan. Orang ini. Pergi. Jangan bergerak, atau aku akan mematahkan lehernya sekarang juga. Kau mencari mati? Percaya atau tidak, aku akan biarkan mereka membunuhnya sekarang juga. Aku tidak percaya. Jika Koberani, Biarkan Mereka, Mambunu Fangsu, Aku Janji Koakan Seratus Kali le Bisansara Darinya. Sun Shaoqing. Tuan San, kesabaranku padamu sudah habis. Kau ingin hidup atau mati? Beri aku jawaban yang jelas. Anak muda, jika kau berani menyentuh Tuan San, akan ku telanjangi wanita ini. Jangan. Kau ingin bersaing denganku, kan? Jika Koberani Menanjanjik Xiaoxu. Aku berani memotong hidungnya. Saat itu, ketika aku melumpuhkan Sun Shaoqing dan memberikannya kembali padamu, kau akan lihat nanti, apakah dia akan membalas dendam padamu. Apa maumu? Kukup. Sekarang kau letakkan Xiaofu di sini, Dan Aku akan lepaskan Sun Shaoqing. dan tidak ada dari kalian yang bisa main-main. Bagaimana? Tuan Sun? Sekarang kau letakkan Xiaofu di sini, Dan Aku akan lepaskan Sun Shaoqing. dan tidak ada dari kalian yang bisa main-main. Bagaimana? Tuan Sun? Baiklah. Tidak bisa ditukar di sini. Kae Vilanya. Sialan, kita tidak boleh biarkan bayangan ini kabur. Bahkan jika melepaskannya, dia harus mengurus dua wanita. Belum sepenuhnya di bawah kendaliku. Baiklah. Lakukan. Keluar. Tidak apa-apa. Koberdiri di Bela Kanku, Jean Gantaku. Aku akan melindungi. Kami tidak takut. Harus kuakui, bela dirimu sangat bagus. Kau tidak tertabrak mobil, kau membuat kesalahan terbesar hari ini, membawa kedua beban ini. Benarkah? Shin. Nanti, Saat kau bertarung melawan 4 ahli, aku akan minta pengawalku menangkap kedua jalang itu. Lalu kau akan berada di bawah belas kasihanku. Sungguh memalukan bagiku. Pasangan kakak beradik seperti itu. Kakak perempuannya sangat menawan. Adik perempuannya juga cantik.
Mana yang menurutmu harus kunikmati malam ini, atau haruskah kunikmati keduanya sekaligus? Hahaha. Perds ce temps. Kau seharusnya khawatir tentang situasimu. Kaula yang menkarimati. Dan jalan ini. Tangkap mereka hidup-hidup nanti. Aku mau bajingan ini. Saksikan dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana aku bermain dengan para jalang ini. Tangkap dia hidup-hidup nanti. Aku ingin dia menonton. Bagaimana aku bermain dengan para jalang ini. Ya. Ketika keempat guru besar bertarung dengan Shen. Kalian berdua segera tangkap jalang itu. Ya Tuan. Kau anjing rendahan berani melawanku. Kau masih muda. Kau pikir kau bisa sedikit kungfu, sehingga bisa melawanku? Jangan takut. Kakak akan melindungimu. Berhenti bicara omong kosong. Kalian semua pergi bersama. Kakak laki-laki sangat kuat. Apakah ini 4 guru besar? Ini jelas 4 sampah. Tuan, pria ini terlalu kuat. Kami bukan lawan. Saya permisi dulu. Tuan, istri saya akan melahirkan. Seiya Pergi Dulu. Tuan, Seiya benar-benar ada urusan. Pergi kau. Apa maumu? Jangan bergerak. Jangan main-main. Mengapa aku tidak berani main-main? Bukankah kamu sangat sombong barusan? Bukankah kamu bilang aku bukan tandinganmu? Kakak, hentikan perkelahiannya. Kakak, aku salah. Aku salah. Aku tidak suka membunuh orang. Setiap kali aku menangkap penjahat, aku selalu menyerahkan penjahat kepada hukum. Tapiko. Kau sangat mempermalukan saudara perempuan. Aku harus membunuhmu hari ini. Kalau tidak, aku tidak bisa menghadapi saudara. Saya harus membunuh Anda hari ini. Kalau tidak, saya tidak bisa menghadapi saudara saya yang sudah meninggal. Hentikan. Hentikan. NK, kamu baik-baik saja? Beraninya kamu ingin membunuh putraku? Apakah Anda masih menghormati hukum? Shen, Anda benar-benar keterlaluan. Anda memukuli saudara saya sampai mati kemarin. dan sekarang Anda datang ke rumah saya untuk membunuh saya. Kapten Su, Untuk seorang penjahat yang melanggar hukum seperti dia. Anda tidak boleh membiarkannya pergi. Tidak, polisi. Bukan seperti yang Anda lihat. Kakak, diam. Aku tidak membiarkanmu bicara sekarang. Kalian seperti ular dan tikus. Anda melanggar hukum. Tangkap dia. Dan seterusnya. Ada apa? Apa dasar penangkapan kita? Anda melukai Zhao. Dan datang ke rumah saya untuk membunuh saya. Kejahatan ini cukup untuk menghukum mati Anda. Dan Anda bertanya mengapa? Mengapa? Hari ini Anda menculik saudara perempuan Seiya Fengsu. Dan mencoba membunuhnya. Anda mengendarai Porsche. Dan menabrak saya dengan kecepatan 180 mil. Ini bukan la Ginia. Tetapi sebenarnya. Anda melakukan pembunuhan terhadap Seiya. Hanya saja itu tidak berhasil. Kapten Zhu. Saya punya saksi dan bukti sekarang. Ya, saya adalah saksi. Omong kosong. Omong kosong. Kapten, mereka tidak bisa mengubah sifat jahat mereka. Mereka berbohong dan masih mencoba menjebak dan memfitnah putra saya. Berhenti bicara omong kosong dengan mereka. Tangkap mereka semua. Bawa mereka kembali dan interogasi dengan baik. Tangkap mereka semua. Pak Polisi, mengapa Anda menangkap kami? Bukankah seharusnya Anda menangkap mereka? Mengapa percaya pada mereka yang tidak percaya kita? Mengapa Anda tidak mendengarkan Anda sebagai polis? Apakah mereka disuap? Seiya peringatkan Anda. Jangan bicara omong kosong. Saya tidak bicara omong kosong. Anda hanya berani bersikap kasar kepada Mengapa Anda begitu sopan kepada keluarga saya? Anda bilang saya menculik Fang Shui. Mana buktinya? Kalian semua terlibat dalam hal ini. Dapatkah polisi mempercayai kesaksian ini? Saya akan bilang Fang Zhu yang merayu saya. Ini semua saksi saya. Ya atau tidak? Ya, kami bisa mengonfirmasi itu. Tuan Muda tidak mengkilik. Fang Shui yang terus-menerus mengganggu Tuan Muda kami. Ya, itu benar. Anda tidak punya mal. Dan Anda bilang saya ingin menabrak Anda.
Ini bahkan lebih konyol. Ini adalah permainan di antara kita. Ini semua direkam oleh pengawasan. Itu karena Anda berdiri di sana tanpa bergerak. Jika Anda tidak ingin memainkan permainan ini, Anda bisa minggir saja. Jadi mengapa Kapten Ju menangkap saya? Sial. Shen. Anda tidak hanya datang ke rumah saya untuk membunuh saya. Lihatlah yang terluka di tanah. Mereka semua dipukuli oleh Anda. Ini selalu fakta. Juga. Cedera serius Hao juga disebabkan oleh Anda. Kan? Anda tidak bisa menyangkalnya. Kan? Jadi Kapten Ju menangkap Anda. Apakah ada yang salah? Sekarang Anda yakin bukan? Tangkap mereka semua. Tidak bukan begitu. San Shaoqing, Anda memutarbalikan fakta. Anda bukan manusia. Anda binatang. Berhenti bicara. Kakak Shen, biarkan saya bicara, Kapten. San Shaoqing ini. Dia memaksa seorang wanita baik menjadi pelacur. Dia menjadikan saya pelakor, memukuli dan memarahi saya, dan mempermalukan saya. Kemarin dia memaksa saya untuk berhubungan badan dengan 4 orang. Keempat binatang itu, saya menolak. Dia memaksa saudara perempuan saya. Saya tidak punya pilihan selain naik. Kakak, maafkan aku. Ini semua salah. Maafkan aku. Ini semua salah. King, saya sudah bilang untuk diam. Jangan bicara lagi. Captain Zhu. Jika kakak saya tidak datang tepat waktu kemarin, bahkan jika saya masih hidup hari ini, saya akan lebih buruk daripada mati. Mereka membias saya, dan merekam saya. Anda bilang binatang-binatang ini. Bukankah kakak saya seharusnya memukul mereka? Jika 4 orang yang Anda sebutkan melakukan kejahatan, Anda bisa menelepon polisi. Namun, ini bukan alasan bagi Anda untuk bertindak sendiri. Memukuli orang hingga cacat. Memaksa seorang gadis baik untuk prostitusi. Pernahkah Anda melakukan hal seperti ini? Bagaimana mungkin saya melakukan itu? Ayahnya berutang 2 juta rupiah pada saya. Saya memintanya untuk membayarnya kembali. Apakah itu boleh? Dia tidak bisa membayar sendiri. Jadi dia jadi pelacur. Bagaimana saya bisa disalahkan? Anda berbohong. Ngomong-ngomong, dia baru saja bilang dia jadi pelacur. Kapten Ju, Anda harus menangkapnya dulu, ya? Tangkap dia dulu. Jadi apapun yang kami katakan, Anda akan selalu menangkap saya. Bukan Sun Shaoqing. Quand? Jika tidak, fakta kriminal Anda jelas. Ini adalah kebenarannya. Kapten Ju, Anda perlu berpikir jernih. Begitu borgol ini terpasang pada saya, jika Anda ingin membukanya, itu tidak akan semudah itu. Hahaha, ini lucu sekali. Sebaiknya Anda tetap di borgol selamanya. Dan mereka berdua ditangkap bersama. Kakak. Kapten Ju, apakah Anda benar-benar akan melakukan ini? Berhenti bicara omong kosong. Anda akan menyesal. Anda bercanda, saya akan menyesal. Setelah Anda masuk hari ini, Anda mungkin tidak akan bisa keluar. Jangan bicara pada saya tentang penyesalan. Benarkah, kalau begitu, berani Anda bertaruh dengan saya? Bertaruh. Benarkah, kalau begitu, beranikah kamu bertaruh denganku? Bertaruh saja. Yang akan masuk itu pasti bukan aku, tapi Hahaha. Kurang ajar, di saat seperti ini, kamu berani mengancam Kapten Ju? Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Maksudmu aku akan masuk penjara? Ya. Apa kamu masih tidur? Atau ketakutan sampai gila? Kamu bicara omong kosong di sini. Tidak jelas. Kalau kamu sekarang Menangani Sun Shaoqing Dongan Adil. Dan, meminta kepada kedua adik perempuanku. mungkin aku bisa bersikap lunak pada Hahaha. Maaf, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu mau mendengar apa yang kamu katakan? jadi kamu menolakku. Tunggu apa lagi? Bawa dia pergi. Tunggu, Pergi sana. Captain Ju. aku sudah memberimu kesempatan terakhir. Kinu. Oleh Shinji, Kinho, utusan Shinji, ada di sini untuk menangani kasus ini. Siapa yang berani bertindak sembrono? Astaga, kenapa Aula Shinji datang? Apa asal-usul Aula Shinji? Aula Shinji, itu didirikan 10 tahun yang lalu untuk mengawasi kita. Bagaimana Aula Shinji bisa sampai di sini? Juan. Camo. Tangkap dia. Beraninya kamu menghentikan kami melakukan urusan resmi? Percaya atau tidak, aku akan membawa kalian semua pergi. Tunggu, bahkan jika kamu dari Aula Shenji, kenapa kamu menangkap Kapten Ju? Tunggu, meskipun Anda dari Istana Shenji, mengapa Anda menangkap Kapten Ju? Ya,
Meskipun Anda dari Istana Shinji, Anda tidak punya hak untuk menangkap orang tanpa alasan. Saya di sini hari ini sebenarnya secara sah. Tidak ada pelanggaran aturan. Captain Zhu, Anda bilang saya menangkap Anda tanpa alasan. Bukankah begitu? Di dalamnya ada semua bukti kejahatan Anda. Lihatlah, bagaimana mungkin? Tuan Zen, saya tidak tahu Anda beja kuat. Saya salah, saya akan memergal diri saya. Saya akan membukanya untuk Anda. Saya bilang, borgol ini mudah bagi saya untuk memasangnya. Tapi tidak begitu mudah untuk membukanya. Saya akan berlutut untuk Anda. C'est 40, Honda Tahu, Honda Salah. Sudah terlambat. Kinhu, bawa dia dan bukti kejahatannya ke Divisi Investigasi Kriminal. Beritahu Divisi Kriminal Patroli bahwa sikapnya buruk dan agar ditindak dengan tegas. Bawa dia pergi. Tuan Shen, saya salah. Beri saya kesempatan lain. Hahaha. Ayo tangkap dia juga. Apa yang Anda lakukan? San itu jahat, melakukan banyak dosa. Hari ini adalah hari Anda akan dihukum. San itu jahat, melakukan terlalu banyak hal buruk. Hari ini adalah hari kamu akan dihukum. Minggir. Saya tidak mau. Tidak ada yang boleh menyentuh putiraku. Bawa dia pergi. Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kau bertindak semena-mena di rumahku? Suami. Ayah, orang-orang ini, mereka mengintimidasi keluarga kita dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan semena-mena, kau harus mengambil keputusan untukku. Tuan Qin. Izinkan Seiya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seiya Sun Wei. Saya seorang pengusaha sukses di Qingzhou dan juga seorang filantropis. Dan selama 10 tahun berturut-turut, saya dinobatkan oleh Gubernur Qingzhou sebagai orang terbaik tahun ini. Saya punya banyak teman di kalangan bisnis dan politik, bahkan kepala negara asing. Saya juga mengenal banyak dari mereka. Saya tidak peduli apa identitas Anda, atau berapa banyak orang yang Anda kenal. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan menggelanji saya. Minggir dari jalan saya. Bagus. Sekarang saya pikir, orang yang seharusnya Anda tangkap bukanlah putra saya, tetapi dia. Tidak apa-apa. Shen Luo, beraninya kau membuat kami semua cacat. Jika saya tidak membunuhmu hari ini, nama belakang saya Bukan Zhao. Jika saya tidak membunuhmu kali ini, saya akan menganggapmu sebagai ayah. Benar? Ketika Shen berakhir di penjara, aku akan membiarkan saudara-saudaraku di sana, memberimu sambutan yang baik. Saat kamu masuk, 2 wanita yang tersisa, kita tidak bisa bermain dengan mereka. Tapi, saudara-saudara kita semua mengantri. Persetan denganmu. Menghina dan mengancam orang lain di depanku. Apakah kamu pikir aku sudah mati? Saudaraku, tendangan yang bagus. Tendang dia lagi, biar dia diam. Tuan Qin, Anda memukuli orang seperti ini secara terbuka. Apakah Anda tahu itu? Anda telah melakukan kejahatan pelanggaran tugas. Saya bisa pergi ke kantor polisi dan menuntut Anda. Hah? Apa maksud Anda? Bus saya maksudnya. Anda pergi sekarang juga. Cepat. Kalian. Tuan Qin, apa maksud Anda? Apakah Anda akan mengabaikan semua prinsip dan aturan hukum untuk sengaja menutupi Shen Luo dan gengnya? Jika itu maksud Anda, maka saya akan meminta gubernur untuk menanganinya. Menutupi? Tuan Shen tidak punya fakta kriminal. Bagaimana Anda bisa bilang saya menutupi untuknya? Belum ada fakta kriminal? Apakah Anda buta? Keempat orang ini telah dilumpuhkan parah oleh mereka. Bukankah ini kejahatan? Tuan Shen, apakah Anda menyebabkan empat luka ini? Dialah yang melakukannya. Apakah Anda masih ingin menyangkalnya? Diam, saya belum bertanya padamu. Tidak. Seiya tidak pernah menyentuh mereka. Jika bukan Anda, lalu luka mereka. Bagaimanapun, Anda masih berada di ruangan itu. Luka mereka. Maka saya khawatir Anda harus bertanya pada mereka sendiri. Bertanya pada mereka? Tentu saja Anda melakukannya. Mungkinkah mereka melukai diri sendiri? Mereka sangat mesum. Mereka akan melukai diri sendiri. Saya pikir itu mungkin. Shen, Anda mulai tidak masuk akal sekarang, bukan? Diam, sekarang bukan giliranmu berbicara. Aku akan berurusan denganmu nanti.
Tanya aku 1000 kali, 10.000 kali, dialah yang membuatku cacat. Tunggu. Sebelum Anda menuduh Tuan Cendol, mari kita lihat dokumen ini dulu. Bagaimana ini mungkin? Ada apa? Camel, mengapa kamu memiliki hal semacam ini? 3 tahun yang lalu, pekerja konstruksi perusahaan menuntut 50 juta rupiah darimu. Kamu melemparkannya langsung dari lantai atas dan memalsukan kecelakaan jatuh. Kamu bejat hijau. Kamu bisa menghabiskan lebih dari 1 miliar rupiah semalam tanpa ragu. Tapi kamu menunda uang hasil jeripayah para pekerja dan kemudian pemerkosaan dan pelecehan anak dan sebagainya. Kamu bahkan tidak akan memikirkannya dalam hidupmu. Kamu pasti akan menghabiskan sisa hidupmu. Tepat sekali. Aku punya beberapa koneksi di penjara. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Bapak Qin, Anda berani mengancam saksi di depan umum. Anda tidak patuh hukum. Qin Hu sepertinya mengatakan, untuk menjaga Zhao Zhen dengan baik. Ini bukan ancaman. Ini jelas untuk memberikan perawatan dan perhatian yang baik kepada Zhao Zhen. Ya, itu perhatian. Bos, kamu juga harus menjagaku. Aku juga minta perhatian bos. Aku akan menjagamu dengan baik. Zhao Zhen, kamu sekarang bisa berbicara. Bagaimana kamu terluka? Zhao Zhen, apa yang kamu takutkan? Katakan saja yang sebenarnya. Ya, Zhao Zhen. Katakan saja yang sebenarnya. Jean Gonsan Bunican à Papin. Ketika kamu di penjara, ketika kamu dirawat dengan baik, Sun Shaoqing akan menyelamatkanmu. Kamu. Aku terluka sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu. Bagus sekali. Kamu juga harus melihatnya. Kamu masuk dengan pisau. Bisakah kamu punya sedikit keberanian? Sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Siapa sebenarnya yang menyebabkan kamu? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Siapa yang menyebabkan lukamu? Kau menggengkam orang lagi. Omong kosong. Bosku menyuruhnya berpikir jernih. Bagaimana ini ancaman? Hukum mana yang mengatakan kalimat ini adalah ancaman? Ya. Aku menyakiti diriku sendiri. Apa kalian semua tidak berguna? Kau akan masuk penjara juga. Kenapa kau takut pada mereka? Kau hanya bicara besar. Saat kami ditindas di penjara, bisakah kau menyelamatkanku? Tapi apa gunanya? Qin, fakta kejahatan Zhao Zhen dan 3 lainnya telah diselidiki, lalu akan segera diajukan ke divisi kriminal. Bawa mereka pergi. Ja. Biarkan kami pergi. Kami tahu kami salah. Chen Qian. Tidak. Sun Shaoqing, sekarang giliranmu. Tangkap dia. Ayah. Tolong aku. Suami, selamatkan putra. Pengacara Liu. Mengapa kau menangkap orang? Bukti apa yang kau punya? Lihat sendiri. Bos, Apa yang terjadi? meskipun Sun Shaoqing telah melakukan segala macam hal buruk, tapi dia, Qu'attaquant pas d'accu. sepertinya ada seseorang di belakangnya. Baik itu rentenir atau memaksa orang baik menjadi pelacur, dan berbagai tindakan ilegal dan kriminal. Semuanya tampak menunjuk ke orang lain. Menurut ini, kita tidak bisa menghukumnya. Mengapa? Apa? Tidak apa-apa. Aku baru saja melihat bukti ini. Ini disebut bukti. Semua bukti kalian tidak ditujukan pada Sun Shaoqing dan menunjuk pada Li dari grup Glory. Gunakan barang-barang ini untuk menangkap Sun Shaoqing. Apa kau bercanda? Aku sarankan kau pergi dari sini kalau kau tahu apa yang baik untukmu. Dan jangan menggelanji jalan kami. Apa dia tidak bisa menangkapku? Jangan khawatir. Bukti-bukti ini tidak bisa digunakan untuk menuduhmu. Jika dia bersikeras menangkapku, aku akan melapor ke gubernur dan mengatakan mereka menyalahgunakan kekuasaan. Oke. Aku mengerti. Sayang sekali, kau masih belum bisa berbuat apa-apa padaku. Tapi aku harus bilang, kakakmu Fang Qing benar-benar seksi. Jangan khawatir, jika aku punya kesempatan, aku pasti akan lebih mengurus urusannya. Ahahaha, tidak tahu malu. Bos, di depan umum, kau tidak bisa melakukan itu. Tunjukkan buktinya padaku. Lihat cepat, kau tidak akan melihat apa-apa bahkan jika kau melihat dengan keras. Karena aku adalah warga negara yang baik yang patuh hukum.
Sun Shaoqing, kau akan dihukum. Balasan apa? Aku akan tetap menikmati hidup, menikahi wanita tercantik, dan hidup bahagia. Dan bahkan jika kau kaya, itu tidak mengubah fakta bahwa kau dulunya pelacur. Hahaha. Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Brengsek. Lepaskan anakku. Kosala. Kakakku pasti akan hidup bahagia, dan dia tidak akan pernah tertunda hidupnya. Tapiko. Aku berjanji pada kau tidak akan pernah punya masa depan. Aku berjanji pada kamu tidak akan pernah punya masa depan. Lindungi Tuan Muda. Siapa yang berani? Neke. Fonking dan Fongsu. Adalah hidupku sekarang. Beraninya kau di depan mempermalukan adikku. Bahkan jika aku tidak bisa menangkapmu hari ini, aku akan membunuhmu juga. Orang-orang dari istana Shenji ini hanya melihatnya membunuh orang secara terbuka di sini. Kalian tidak hanya tidak menghentikan, tapi juga membantunya membunuh. Aku akan melapor ke gubernur. Aku akan menuntut pemimpin. Menurutku kalian dari istana Shenji, bisakah kalian menutupi langit dengan satu tangan? Bos, kita belum bisa membunuhnya. Kita harus mendapatkan bukti. Bos, aku mohon. Nona, jika bos benar-benar membunuh Sun, akibatnya. Kak Shen, jangan lakukan ini. Aku mohon pada... Ya, kakak, jika kau tidak melepaskannya, kau akan benar-benar menjadi pembunuh. Bos, jika kau benar-benar membunuh Sun, bahkan jika kau bisa menahan semua tekanan, apakah kau ingin membawa kedua kakak beradik ini kabur dari dunia? Ya, kami berdua masih membutuhkanmu untuk menjaga kami. Neke, kamu baik-baik saja? Baiklah, kau gila. Beraninya kau membunuh di depan umum? Menurut pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara kita, kau akan dijatuhi hukuman minimal 3 tahun. Kim, kau harus menangkapnya sekarang. Baiklah, kamu memang orang gila. Beraninya kamu membunuh di depan umum? Menurut pasal 362 Hukum Pidana Negara kita, kamu akan dihukum setidaknya 3 tahun. Shin Hu, tangkap dia. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Percobaan pembunuhan apa? Itu hanya omong kosong. Kami hanya bercanda. Sebelumnya, Sun Shaoqing menggunakan Porsche, menabrak Tuan Shen. Itu juga bercanda, kan? APA, jangan sombong. Kamu tidak berani membunuhku. Aku menghina adikmu. Aku mempermainkan adikmu. Kamu hanya bisa melihat tanpa daya. Bayinggan. Jangan memprovokasi orang gila ini. Apa yang ibu takutkan? Jika dia membunuhku, dia juga akan hancur. Tidak masalah jika dia hancur. Kamu di masa depan. Urus baik-baik kedua adiknya. Ya, jika kamu memukul anakku lagi, aku akan membuat hidup kedua jalan itu lebih buruk. Lihat. Ini kenyataannya. Jika kamu ingin melawanku, kamu tidak akan pernah cukup baik. Sialan. Kakak. Sudahlah. Dengar itu, dia melakukan ini demi kebaikanmu. Dia tidak ingin kamu mati. Sukeuf, anti-camp Sandiwara ini. Keluarga kami tidak menyambutmu. Para tamu tak diundang ini. Cepat pergi. Dengar tidak? Ayahku tidak menyambutmu. Pergi dari sini. Loh, kenapa kita tidak pergi saja? Berurusan dengan bajingan ini. Kita akan punya banyak kesempatan untuk menghadapinya. Tunggu. Bayinggan. Apakah kamu menunggu untuk tinggal dan makan tai? Qin Hu, geledah dia dengan cermat. Hai. Hahaha, bagus. Kepemilikan senjata api ilegal. Kamu telah melanggar serius pasal 101 hukum negara kita. Tangkap dia. Kinu, setelah Anda membawanya kembali, periksa dia dengan cermat. Jika Anda tidak menemukan apapun, Anda bisa meninggalkan pekerjaan Anda. Ya, ayo pergi. Tunggu. Ada apa lagi? Sudah menjadi fakta bahwa dia melakukan kejahatan. Apakah Anda akan menghentikan saya? Ya, kepemilikan senjata api memang ilegal. Tetapi masalah ini bukan di bawah yurisdiksi Anda. Itu tugas petugas patroli. Anda tidak bisa membawanya pergi hari ini. Bawa dia ke sini. Baik, bawa dia ke sini. Ayah, tolong saya. Jika saya masuk, Saya tidak akan bisa keluar. Ayah, selamatkan saya. San, sudah kubilang, Anda tidak akan punya masa depan. Anda melanggar hukum. Biarkan putraku pergi. Kami akan pergi ke gubernur, mengadu ke pemerintah. Kakak, akhirnya mereka mendapat ganjaran mereka. Bawa dia pergi. Ayah, selamatkan saya. Selamatkan saya. ayah, Putraku, tunggu. Nona Zhao,
mengapa Anda di sini? Nona Zhao, saya menelepon. Kasus Tuan San termasuk divisi kriminal. Anda sekarang melampaui wewenang Anda. Saya dengar apa yang terjadi di sini. Kejahatan San Shaoqing seharusnya dibawa oleh petugas percobaan kita. Selanjutnya, serahkan dia kepada Kap. Ini. Apakah ada kesulitan? Atau Anda pikir saya akan membengkokkan hukum demi keuntungan pribadi dan menutupi San Shaoqing? Tidak juga. Nona Zhao terkenal karena keadilannya. Sangat tidak mungkin Anda menutupi San Shaoqing. Baiklah, itu karena dia ingin membunuh putra HMPH. Dia ingin membawa putraku ke Shenji dan menyiksanya hingga mengaku. Tuan Qin, apakah ini benar? Tidak benar. Wanita itu bicara omong kosong. Kalau begitu, Serakan Saja Diakipada Kami. Allô, Nona Zhao. Tuan Shen, mengapa Anda di sini? Berpakaian seperti ini. Saya tidak mengenali Anda. Tuan. Apakah dia tuan dari Shenji, Master Hell? Kakak laki-laki ternyata adalah tuan dari Kakak. Kita benar-benar terselamatkan. Nona Zhao. Apa yang terjadi di sini hari ini? Sedikit spesial. Tolong beri saya kelonggaran. Pura-pura saja tidak terjadi apa-apa. Oke? Nona Zhao, ini tidak bisa dilakukan. Ya, Nona Zhao. Anda tidak boleh menyerahkan saya kepada mereka. Saya akan mati. Mereka hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam padaku. Nona Zhao. Kita masing-masing melakukan bagian kita. Saya rasa kita harus mengikuti aturan. Jangan khawatir, saya akan menanganinya sendiri. Nona Zhao. Dia penuh dengan kejahatan, tetapi dia sangat cerdas. Dia mendelegasikan banyak hal kepada orang lain. Jadi sulit bagi kami untuk benar-benar menghukumnya saat ini. Ya, Nona Zhao, kami sudah menyelidikinya. San Shaoqing adalah pria jahat. Dia juga diam-diam melatih trio pembunuh untuk menghadapi pesaingnya. Dia bahkan telah membunuh seluruh keluarga. Dia juga memaksa wanita menjadi pelacur. Ya, Nona Hongya, kami sudah menyelidiki. Shaoqing adalah orang jahat dan diam-diam melatih trio pembunuh untuk menghadapi pesaingnya. Dia bahkan telah membunuh seluruh keluarga. Dia juga memaksa gadis-gadis menjadi pelacur. Baiklah. Kalau begitu, serahkan dia kepada kami. Nona Hongye, kami sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Shaoqing telah melakukan banyak hal jahat. Itu adalah fakta. Dia punya seseorang yang ahli hukum, yang membantunya menghindari semua risiko. Meskipun kami belum punya cukup bukti sekarang, bukan berarti dia tidak melakukan hal-hal buruk itu. Tuan Luo. Apa maksudmu? Jika kamu berpikir bahwa bisa diputuskan sesuai preferensi pribadimu, Un truc diputuskan. maka menurut kamu sebagai pemimpin telah kehilangan kemampuan dan kualitasmu. Hongya, urusan istana Shenji kami. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Nona Hongye, tahukah kamu apa yang telah dilakukan Shaoqing pada King, jangan berkata begitu. Jangan khawatir. Aku pasti akan membalas. Kakak? Aku tidak peduli lagi. Asalkan hari ini Shaoqing diadili. Aku tidak peduli apapun. King. Nona Hongye, Shaoqing memasang jebakan untuk membuat ayahku berhutang jutaan. Ayahku terpaksa melompat dari gedung. Dia memaksa aku dan kakakku jadi pelacur. Aku mengancam bunuh diri agar kakakku dibebaskan. Selama periode ini, aku seperti binatang yang diintimidasi olehnya dan pasrah padanya. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Jangan katakan apa-apa lagi. Nona Hongye, aku benar-benar iri pada kita berdua wanita. Kamu berada di atas sana dan bisa mengendalikan segalanya. Tapi aku dipaksa Shaoqing untuk menjual tubuhku kemarin. Empat orang jahat itu. Mereka memberiku obat bius, memaksaku berfoto, dan mengancamku untuk patuh. Jika bukan karena jika bukan karena dia, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup. Apakah semua yang dia katakan benar? Bagaimana mungkin? Dia ingin terlibat prostitusi dan melakukan transaksi ilegal. Mengapa aku yang disalahkan? Ini, Luo, ini hanya tebakanmu. Atau kamu punya bukti? Tebakan sialan. Ini semua adalah pengalaman pribadi kakak. Kamu benar-benar mengira dia hanya menebak. Kalau begitu, kamu harus memberikan bukti. Tidak semua kejahatan bisa dibuktikan. Nona King, saya turut prihatin atas pengalamanmu. Tapi sayangnya, saya berada di posisi ini. Saya tidak bisa hanya mengandalkan emosi untuk menilai masalah ini. Tapi jangan khawatir, setelah saya membawa Shaoqing pergi, saya akan memeriksanya dengan cermat. King, jangan khawatir. Aku janji padamu, aku pasti akan membuat Shaoqing. Montbéliard Argaillon Pantin. Bawa Shaoqing. Jangan khawatir. Nah, aku akan mengurus bahkan jika kamu masuk penjara. Paling lama setahun. Hahaha, Tuan Muda,
jangan khawatir. Dengan kejahatanmu yang tidak berarti, selama kita menyumbangkan sedikit uang, kita bisa membelamu agar tidak bersalah. Hahaha, sepertinya kalian tetap tidak bisa membunuhku. Aha, aku masih bisa punya mobil mewah dan wanita cantik, dan menikmati hidup. Tapi kamu berbeda. Kamu akan menghabiskan hidupmu dalam kebencian dan penyesalan. Menghabiskan hidupmu dalam kesedihan. Bawa Perji. Tunggu. Memangnya apa yang ingin kamu lakukan? Kamu mau membunuhku? Hai, ayo sini, kamu bunuh aku. Shen. Jika kamu berani membunuhku di depan umum hari ini, aku akan menghormatimu, Luo, sebagai seorang pria. Kalau tidak, kamu heni ala seekor anjing. Ayo, bunuh aku, maka aku akan mengaku. Hal yang kalian selidiki, aku yang melakukannya. Tapi rantai bukti itu, semua mengarah pada kambing hitam itu. Ini metodeku. Kak Luo, jangan gegabah. Sekarang Nona Hongye juga di sini. Jika kamu membunuh Xiaoqing, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Shen. Terus kenapa kalau kamu bosnya? Di mataku, kamu itu brengsek. Tidak ada yang bisa membunuhku. Akulah dewa. Kalian semua akan ku kendalikan. Hahaha. Xiaoqing, hari ini adalah hari kematianmu. Tidak. Tuan, Anda tidak bisa membunuhnya. Tidak, tolong. Kakak. Kemarilah bunuh aku. Bunuh aku. Bunuh. 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 Hahaha. Tuan Shen, jangan gegabah. Jika kamu benar-benar membunuh Xiaoqing sekarang, kita hanya akan bertindak sesuai hukum. Jangan bergerak. Bagaimana bisa? Ayah selamatkan aku. Anaku. Anak, kau membunuh anakku. Aku akan melawanmu. Kau sangat kejam. Que tu as balé Shen, comment bunu Sun Xiaoqing. Berdasarkan peraturan pidana, aku akan membawamu kembali untuk diinterogasi dengan baik. Tidak, Nona Zhao. Jika kau ingin menangkap seseorang, tangkaplah aku. Ini semua karena aku. Ini tidak ada hubungannya dengan saudaraku. Tangkap dia. Siapa yang berani melakukannya? Ketua Balai Shen, apakah kau masih ingin melawan? Melawan dengan keras kepala macam apa? Kalian para petugas mengapa menangkapku? Hanya karena kau membunuh Sun Xiaoqing. Sungguh konyol. Aku membunuh Sun Xiaoqing. Mata mana yang melihat membunuh Sun Xiaoqing? Ada begitu banyak orang di sini yang bisa bersaksi. Aku tidak pernah menyentuh Sun Xiaoqing. Ya, Shen tidak menyentuh Sun sama sekali. Sialong. Sebaiknya kau menyelidiki penyebab kematian Sun Xiaoqing. Dia mungkin menderita serangan jantung dan kematiannya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Inilah dunia tempat kita hidup. Bahkan jika kau tahu Sun Xiaoqing dibunuh oleh apa yang bisa kau lakukan, kau tidak bisa menangkapku karena kau tidak punya bukti. Bukan begitu. Dia membunuh putraku. Dia membunuhnya. Nona Zhao, kami semua melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Dia membunuh putraku. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Mata mana yang kelihat? Kami melihatnya dengan jelas. Shen bahkan tidak menyentuhnya. Bahkan saya curiga Anda yang membunuhnya. Sebaliknya, Anda menjebak pemilik toko kami. Anda memfitnah. Bagaimana mungkin saya membunuh putra saya sendiri? Shen di depan Nona Zhao pasti tidak menyentuhnya. Baiklah, mari kita tidak berdebat tentang hal-hal sia-sia. Mari kita ikuti prosedurnya. Pertama, bawa jenazah Sun Xiaoqing ini. Untuk diselidiki, mari kita tunggu sampai kita tahu penyebab kematiannya. Bagaimana menurut Anda, Nona Zhao? Shen, Anda benar-benar cakap. Nona Zhao. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Anda bisa menghindari semua bukti yang memberatkan, tetapi hati nurani Anda tidak akan membiarkan Anda lolos. Dengan cara penanganan Anda, sulit bagi saya untuk berpikir bahwa Anda layak menjadi pemimpin. Anda adalah Benkana Bajirakia. Nona Zhao, Anda salah. Kakak saya, sebagai pemimpin Shenji, itu tidak akan menjadi bencana bagi rakyat. Sebaliknya, ini adalah berkah bagi kami orang biasa. Tapi Anda duduk di posisi tinggi tetapi tidak melakukan apa-apa. Anda adalah bencana bagi rakyat. Bukankah begitu? Sun Xiaoqing sendiri mengaku dia telah melakukan hal-hal kotor itu. Tapi Anda masih tidak percaya. Sekarang dia sudah mati. Anda bertanya pada kakak saya, bukankah hati nuraninya akan terluka? Sungguh lelucon. Kalau begitu saya ingin bertanya pada Anda mengabaikan rasa sakit dan nasib saya, serta mereka yang dibunuh oleh Sun Xiaoqing, dan para korban yang tak bersalah. Apakah Anda tidak merasa bersalah? Shen Luo, saya katakan pada Anda, seberapapun mulusnya rencana Anda tidak akan bisa lolos. Diam. Beraninya kau memukulku di depan Zhao. Memukulku. Zhao, bukankah kau akan mengatakan sesuatu? Shen Luo, jangan berlebihan. Saya hanya bersikap tidak masuk akal. Zhao Hongye,
Apa yang bisa kau lakukan padaku? Bisakah kau hanya mengandalkan ini untuk menangkapku? Seya pasti akan melaporkan Anda. Apa maksudmu? Saya mendukung Anda melaporkan saya. Brengsek. Shenluo, kami tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Oh, Mangankam. Saya sekarang memerintahkan tim investigasi Istana Shenji untuk segera menyelidiki Liu Hongwei dan Sun Wei untuk meluncurkan penyelidikan menyeluruh. Seya tidak percaya. Panta Anda. Benar-benar begitu bersih. Baik, Tuan Shan. Jadi saya mengundurkan diri sekarang. Saya mohon Anda berbaik hati. Biarkan saya pergi. Maaf, saya tidak akan membiarkan satupun dari Anda pergi. Yang bisa Anda lakukan sekarang hanyalah memohon restu para dewa. Berdoa agar Anda tidak melakukan kejahatan apapun. Ayo pergi. Tunggu. Apa saran Anda? Kami pasti akan menyelidiki kasus Sun Shaoqing. Hah? Itu konyol. Kami sudah mengatakan begitu banyak sebelumnya tentang kejahatan Sun Shaoqing, tapi Anda tidak peduli. Sekarang orang jahat itu sudah mati, tapi Anda malah membelanya. Saat Sun Shaoqing masih hidup, saya katakan bahwa saya akan menuntaskannya sampai akhir. Semuayang, Seya lakukan. Didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran. Saya tidak seperti beberapa orang yang semua keputusan dan keinginannya didasarkan pada preferensi mereka sendiri. Zhao Hongji. Kalau Seya bersalah. Tangkap saja saya. Kalau saya tidak bersalah, Anda tidak perlu menuduh saya. Sepanjang hidup Seya. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Dia bisa memanfaatkan celah hukum, berbuat jahat, tapi tidak dihukum. Tidakkah saya bisa menggunakan celah hukum untuk menghukum yang jahat dan berbuat baik? Mas, benar. Kamu tidak bisa pergi. Kamu membunuh seseorang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Di dunia ini, hal paling memilukan adalah orang tua mengantar anak ke liang lahat. Tapi Seya tidak bersimpati pada Anda berdua. Karena Anda berdua tidak bisa mendidik anak Anda memanjakan putra Anda, dan membiarkannya membunuh begitu banyak orang tak bersalah. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada balasan di dunia ini? Tidak ada kehidupan yang akan selalu menjadi musim dingin, dan putra Anda tidak akan selamanya hidup di musim semi. Dia seharusnya sudah mati sejak lama, dan bukan orang lain yang membunuhnya, tetapi karena Anda memanjakannya dan membiarkannya berbuat sesuka hati. Ayo pergi. Zhao, benarkah Anda biarkan mereka pergi begitu saja? Atau tangkap mereka tanpa bukti? Bawa kembali jenazahnya. Mari kita lakukan otopsi yang teliti. Zhao, laporan otopsi Sun Shaoqing sudah keluar. Benar-benar karena penyakit jantung. Dia benar-benar meninggal karena serangan jantung. Ini sangat aneh. Menurut penyelidikan kami, Sun Shaoqing tidak punya riwayat penyakit jantung. Bagaimana Shenluo bisa melakukan ini? Tapi Sun Shaoqing memang dibunuh oleh Shenluo. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Mata mana yang mulia? Dia membunuh orang? Mungkinkah Sun Shaoqing mati sia-sia? Apakah masalah ini dibiarkan saja? Sun Shaoqing. Pantas mati. Lupakan saja, karena tidak ada bukti. Mari kita ikuti aturannya. Baik. Kakak pasti sudah selesai ujiannya sekarang. Kak, kenapa dia belum datang? Jangan khawatir. Bersabarlah. Kakak, menurutmu apakah kakak bisa lulus ujian akuntan senior? Tentu saja dia bisa. Selama kakakmu ingin melakukannya, dia akan berhasil. Kakak, Zayaksu. Kejutan, aku lulus ujian akuntan lanjutan. Kakak, kamu luar biasa. Kamu adalah idola. Biar kuliah. Lihat. Aku bilang kamu pasti bisa. Oh. Ayo, aku lapar. Mari kita makan sesuatu yang enak malam ini. Ini traktoranku. Xiaoqing. Aku menyukaimu. Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menikah denganku? Kak, ini terlalu mendadak. Xiaoqing, nikahilah aku. Aku bersampa. Aku akan selalu baik padamu dan Xiao Sui selamanya. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengganggumu. Apa masalahmu? Kamu sudah terlalu jauh.
Xiao King. Aku minta maaf. Aku salah. Aku terlalu mendadak tadi. Aku minta maaf. Sebenarnya, di dalam hatimu, kamu juga menganggapku rendahan, benar? Kamu pikir menikahi aku adalah hadiah terbesar untukku. Jadi, kamu pikir aku tidak punya hak untuk menolak. Tidak, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Meskipun kamu tidak berpikir begitu, tapi secara tidak sadar kamu berpikir begitu. Kamu pikir aku sudah kotor, dan tidak bisa mendapatkan keluarga yang baik. Menikahiku juga layak untuk semangat bangsawan. Bukankah begitu? Aku pikir kamu tidak akan membenci Cheng. Aku sungguh tidak. Di dalam hatimu, apakah aku orang seburuk itu? Baiklah, aku tidak mau melihatmu. Pergilah. Lepaskan aku. Tidak akan. Aku ingin kamu melepaskan. Tidak akan. Aku ingin kamu melepaskan. Tidak akan. King. Aku belum pernah jatuh cinta. Sekarang aku tahu, perilakuku tadi terlalu gegabah. Aku menyakiti, tapi aku tidak pernah memikirkan semua ini. Aku hanya tahu, kamulah satu-satunya yang ingin kujaga. Aku tidak peduli jika kamu malaikat dari surga, atau iblis di bumi. Aku tidak peduli apa identitas. Aku tidak peduli. Aku ingin menikahi, bukan karena hal lain. Hanya karena kamu adalah Fang King. Benarkah? Tentu saja benar. Kamu tulus pada orang lain, dan menyayangi adik, dan punya kegigihan. Selama kamu ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang tidak bisa kamu capai. Aku tahu ada banyak wanita di dunia ini, dan lebih banyak lagi yang lebih cantik darimu. Nama, berapa banyak orang yang sehebat dirimu, jadi kamu bilang, bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Tapi bagaimanapun. Terus kenapa? Menurutmu apakah aku benar-benar peduli pada ide-ide duniawi yang tidak masuk akal itu? Jika aku adalah seorang yang taat aturan, bagaimana mungkin aku diam-diam menjadi pria bertopeng hitam dan menghukum kejahatan? Jika aku benar-benar peduli pada aturan, bagaimana mungkin aku membunuh Sun Xiaoqing di depan umum? Kamu benar-benar tidak peduli. Masa leluku yang kilem? King, ini bukan salahmu. Mengapa aku harus peduli? Sebenarnya, orang yang benar-benar peduli tidak pernah tapi Harry Jean i tout est la berlalu. Tapi hujan di hati, kapan akan benar-benar berlalu? Kakak, aku belum memutuskan. Bisakah kamu memberiku sedikit waktu lagi? Tentu saja. Selama kamu ingin aku menunggu, aku akan menunggu selamanya. Terima kasih. Kakak tidak peduli masa lalu Nonaki. Itu hal yang bagus. Tapi kenapa aku merasa sangat tidak nyaman? Xiao Sui, kapan kamu datang? Kakak, aku masih sedikit tidak enak badan. Aku pulang duluan ya. Aneh. Xiao Sui baik-baik saja tadi, tapi tiba-tiba merasa tidak enak badan. Apakah Xiao Sui juga menyukainya? Kalau begitu, kita pulang dulu. Baiklah. Baiklah, aku berangkat kerja. Baiklah, aku akan menjemputmu setelah kerja. Kamu tidak perlu menjemputku. Kamu punya kesibukan penting. Baiklah, jalani saja urusanmu sendiri. Sebenarnya, aku mengenal beberapa bos perusahaan. Jika aku memberitahu mereka lebih awal bahwa kamu bekerja untuk mereka, akan jauh lebih mudah bagimu. Aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Baiklah, aku tidak akan berkata lebih banyak. Aku akan terlambat. Aku pergi. Baiklah. Ashley, Ki, kenapa tiba-tiba meneleponku? Kalau aku tidak meneleponmu, apakah kamu melupakanku? Tentu saja tidak. Segeralah datang menemuiku, ada kabar baik. Baiklah, aku segera datang.
Kakshen, akhirnya kamu di sini. Aku sangat merindukan. Jangan begitu menyebalkan. Kamu akan jadi milikku cepat atau lambat. Kamu masih saja malu-malu. Jadi milikku? Apa maksudmu? Kamu akan tahu nanti saat bertemu kakekku. Kakshen. Kakek menunggumu di ruang kerja. Aku mau ikut juga. Nonaki. Tuan ingin bertemu Shen sendirian. Baiklah. Silakan. Pergi sana. Apa Shen Luo tidak menyukaiku? Dia sangat menghormati kakek. Jika kakekmu membujuknya, dia akan mendengarkan. Meskipun aku tidak bisa memenangkan hatinya, aku juga menginginkan tubuhnya. Kamu akan menikahkan putrimu denganku. Duduk, Jean Gantegang. Kamu menyelamatkan putriku dari kecelakaan. Dia menyukaimu sejak saat itu. Dan sekarang dia sudah lulus sekolah. Pernika en mu. Harus segera dibicarakan. Ada apa? Apa cucuku tidak cukup baik untukmu? Bukan begitu. Tapi. Aku sudah punya pacar. Apa? Kamu punya pacar? Apakah kamu bercanda? Tidak. Ini bukan. Pierre? Kamu punya pacar? Qui? Sopan-là. Siapa yang mengizinkanmu punya pacar? Siapa yang mengizinkanmu punya pacar? Telepon pacarmu sekarang juga dan ucapkan selamat tinggal. Dan kita akan menikah dalam 3 hari. Cio, apa kamu tidak dengar ucapanku? Aku ada urusan. Aku harus pergi sekarang. Wah, dia kasar sekali. Jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Cio. Kenapa Camus Sekazar tadi? Shen Luo itu orangnya bagaimana? Apa menurutmu dia mau mendengarkan perintahmu? Kamu ini. Ashi. Hei, apa maksudmu? Kalau kamu tidak bisa bicara sopan, jangan bicara padaku. Dan dalam hidupku. Aku hanya mencintai pacar. Dengar baik-baik. Aku tidak mungkin menyukaimu. Hei. Beraninya dia. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Segera cari tahu siapa pacar. Kau lihat itu? Nani kalau Samuel Kelur, kepang dia. Bilang untuk mendukung bisnisnya. Oke, aku selesaikan. Shen. Aku tidak menyangka pacar terkenal MU ternyata bekerja sebagai pelayan bar. Aku lihat bagaimana nasibmu nanti. Hey, Fang King, kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak ingat aku? Saat kamu jadi pelayan bar, aku bahkan membayar untuk semalaman denganmu. Sekarang ini godaan seragam. Aku sangat menyukainya. Aku beri kamu 10.000. Bagaimana kalau menghabiskan 1 malam lagi denganku? Fang King dulu pelacur? Tidak. Kamu gila? Pergi sana. Diam. Itu dulu, sekarang aku karyawan Diaz Group. Jika, kalau kamu punya kebutuhan finansial, kamu bisa datang ke perusahaan untuk wawancara. Kamu beneran. Hei, jangan ini. Ayo kita ulangi mimpi lama kita. Dulu kamu pasang tarif 3.000 yuan per malam. Bagaimana kalau kubayar 100.000 yuan per malam? Kalau kamu mau seseorang menghabiskan malam bersamamu, kalau begitu urus saja ibumu. Ya Tuhan, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Bukankah kamu yang bicara ngawur? Pelacur kecil, kamu masih pura-pura polos. Beraninya kamu melecehkan wanita saya? Apa kamu sudah bosan hidup? Persatan. Kalau kamu tidak pergi, aku bunuh kamu. Bajingan. Kalau kamu tidak pergi, aku bunuh kamu. Bajingan. Kamu ini benar-benar tidak sopan. Kamu baik-baik saja? Permisi semuanya. Kita masih ada urusan. Kita duluan ya. Sampai jumpa besok. Benarkah? King, kenapa kita tidak pindah dari Qingzhou saja? APA, kamu sudah tidak tahan lagi? Tentu saja tidak. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Jangan khawatirkan aku. Sebelum kemarin, aku benar-benar tidak bisa menghadapi masa laluku.
Tapi hari ini berbeda. Kata-katamu membuatku mengerti satu hal. Apa itu? Apakah pengalaman seseorang baik atau buruk, itu akan menjadi bagian penting. Karena hal-hal buruk itu tidak dapat diubah, maka lebih baik menjadikannya bagian dari diri dan membuat dirimu lebih baik. Ini bukan salahku. Aku tidak perlu menghukum diriku sendiri seumur hidup. Bagus. Saat kamu percaya diri, kamu adalah yang paling menawan. Kak, terima kasih, sudah menarikku keluar dari neraka. Hanya ucapan terima kasih saja tidak cukup. Itu tidak cukup. Ayo, ayo, ayo. Ayo, mari kita lempar dadu. Camel, katak ingin makan daging angsa. Lucu, masih tertawa. Kakak Shen, mengapa kamu di sini? Kakak Shen, mengapa kamu memukulku? Hari ini, apakah kamu meminta pria gemuk itu datang ke sini? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu tidak mengerti? Kamu berpura-pura bodoh. Kan, jika kamu tidak meminta pria gemuk itu datang, bagaimana dia bisa tahu nama asli King? Tapi aku... Lepaskan Nona. Lepaskan dia. Jangan main-main. Apakah kamu tahu siapa dia? Apakah kamu mencari kematian? Diam. Ini peringatan pertamaku. Dan ini akan menjadi peringatan terakhir. Jangan terus melakukan apapun di belakang. Melakukan trik lisik apapun. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Nona Ji, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Apakah kamu perlu ke rumah sakit? Siapa dia? Dia berani memukulmu. Jangan biarkan dia pergi. Keluar dari sini. Shen Luo. Tidak ada yang pernah berani memukulku, dan tidak ada yang berani mengancamku. Kamu mempermalukanku di depan begitu banyak orang. Nona, segera cari seseorang. Panggil kedua kakakku ke sini. Aku ingin Shen Luo membayar perbuatannya hari ini. Ini Nona. Aku ada urusan mendesak hari ini, jadi aku tidak akan menjemput. Kamu tidak perlu menjemputku. Kamu bisa lanjutkan urusanmu. Baiklah, kamu kembali istirahat lebih awal. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Mendongko. Ada situasi. Ambil tindakan segera. Hei, siapa kamu? Siapa kamu? Tolong, lepaskan aku, tolong. Berani-beraninya kamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Katakan. Siapa yang menyuruhmu menangkap Nona Fang? Berani keras kepala. Aku akan membunuhmu. Berani. Situasinya tidak baik. Mereka sulit dihadapi. Jangan bergerak, atau aku akan menembak. Jangan bergerak, atau aku akan menembak. Mengapa kamu begitu gugup? Apakah kamu mengenalku? Sebaiknya jangan melawan. Jika kamu melawan, itu akan sia-sia. Sialan, tembak. Sudah ku bilang jangan gugup. Mengapa kamu tidak mendengarkanku? Hahaha. Coba ini. Kamu memperlakukanku seperti ini. Kakakku tidak akan membiarkanmu pergi jika dia tahu. Maksudmu Shen Luo kan? Dia beruntung dia tidak di sini hari ini. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Bawa pergi. Tunggu, Bung. Ayo kita bunuh Kinhu dan yang lain juga. Apakah kamu seorang pembunuh? Ini dia. Aku memasang kamera di dalam. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah membiarkan Fang Qing melayanimu dengan sukarela. Tidak peduli apakah kamu mengancam atau menggunakan uang di dalam kotak untuk memukulnya. Ingat, dia harus melakukannya dengan sukarela. Jika kamu tidak bisa melakukan, maka kamu dan dia sama-sama harus mati.
Kamu menculikku. Ya. Apa maumu? Sejak kamu tidur denganku terakhir kali, aku terus memikirkan selama kamu tidur denganku lagi, aku akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak bisa. Kamu jalang. Tidurlah denganku satu malam saja, semua uang itu milikmu. Aku tidak akan setuju. Jalan, mengapa kamu berpura-pura vegetamilia? Kamu pernah menjual dirimu sebelumnya. Perlakukan aku seperti itu. Suamiku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan sebutkan Zhen padaku. Membicarakannya membuat Kamara. Hanya untuk satu malam, bukankah uang sebanyak itu cukup? Mengapa kamu begitu serakah? Apakah uang ini cukup? Kamu bisa mendapatkan wanita jenis apapun dengan uang sebanyak itu. Aku mohon lepaskan aku. Aku mohon. Apa maksudmu? Kamu tidak mau? Bahkan jika kamu memberiku 10 miliar, aku tidak akan menyetujui. Memek Pusek. Apakah kamu ingin aku memaksamu? Kalau begitu kamu tidak akan mendapatkan satu-sen. Jangan datang. Jangan ke sini. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana. Teriak, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu, bahkan jika kamu berteriak. Wanita ini cukup keras kepala. Menurutku, tidak perlu banyak basa-basi. Biarkan semua saudara masak bersama. Jika dia tidak setuju, dia harus menemani semua orang. Dia pasti takut. Kakak, yang kuinginkan adalah agar dia mau menemani mereka. Sebaiknya gunakan uang untuk membujuknya. Aku tahu apa maksud adik perempuanku. Adik perempuanku menginginkan Shen Luo. Melihat orang yang dia suka adalah seorang jalang. Hanya kakakku yang mengerti aku. Tapi sayang sekali, wanita ini sepertinya tidak tertarik pada uang. Sayang, berhenti meronta. Sayang. Lepaskan aku. Jangan ke sini. Jika kamu mendekatiku lagi, aku akan menabrak dinding dan bunuh diri. Tidak. Tolong jangan. Aku tidak akan memaksamu. Aku tidak akan memaksamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti bicara omong kosong dan pergi. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Saya pakau. Apa maumu? Bajingan kecil ini. Ini akan menyebabkan bencana besar. Cepat periksa. Di mana Bajingan kesil ini bersembunyi? Baik. Ini akan membuatku marah. Kiji. Jika terjadi sesuatu pada Xiaoqing, aku akan mencabik-cabik. Kak Lu, kami sudah menemukan keberadaan Qiu Jia. Dia di Villa Teluk Emas. Kumpulkan orang-orang dan segera ke sana. Villa Jinwan. Mereka bahkan ingin memohon melalui kakekku. Mimpi saja. Kau terlihat jelek. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa Shen Luo begitu terpikat padamu? Shen Luo, kau menangkapku untuk beririsan dengannya. Ya, aku menangkapmu untuk membalas dendam padanya, membuatnya muak. Aku menyukainya, itu keberuntungannya. Karena dia tidak tahu mana yang baik untuknya, maka kau pergi ke neraka bersama. Karena dia tidak tahu mana yang baik untuknya, maka kau pergi ke neraka bersama. Jika kau tahu mana yang baik untukmu, dengarkan saja kami. Kalau tidak, kami punya 10.000 cara untuk membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang kami mau? Kami memberimu 2 pilihan. Pilihan APA. Pilihan pertama adalah menemaninya, Jin Yuan, dengan patuh, dan melayaninya dengan baik. Kau lakukan apapun yang dia inginkan. Ini tidak mungkin. Jangan menolaknya. Pilihan kedua adalah, aku akan membiarkan semua anak buahku masuk, memperkosa kalian bersama-sama. Kita berdua wanita. Kenapa kau melakukan ini padaku? Diam. Kau jalan. Kami bukan orang biasa. Kau bukan manusia. Baiklah, kesabaranku sudah habis, karena kau tidak memilih.
maka aku anggap kau memilih yang kedua. Aku akan menghitung dari 1 sampai 3. Setelah kata ketiga, kau bersiaplah dan layani anak buahku dengan baik. 1, 2. Aku janji, aku akan menemaninya sendirian. Begitulah seharusnya. Baiklah, bawa dia masuk. Nikmati dirimu. Hei, ayo, jalan kecil. Hahaha. Hahaha. Ayo, buka bajumu. Bisakah kau berbalik? Saat aku berganti pakaian, aku tidak ingin terlihat. Bisakah kau berbalik? Saat aku berganti pakaian, aku tidak ingin terlihat. Kenapa kau baju de banyak tingkah? Seolah kau begitu polos. Aku perenggakan kau. Jangan main-main denganku. Lepaskan. Hahaha. Kak, aku tak sabar menunggu. Maaf. Terjadi sesuatu yang buruk. Terjadi sesuatu. Kau pekandang. Urusan sekecil ini saja tidak bisa kau tangan. Mari kau. Jangan sinuaku. Seret dia keluar dan jadikan makanan anjing. Apakah dia sudah mati? Belum mati, tapi harus segera dibawa ke rumah sakit. Silent. Apa kita bawa dia ke rumah sakit? Bunuh saja dia. Membawanya ke rumah sakit hanya akan menimbulkan masalah lebih banyak. Bunuh dia. Beranti. King. Jalan. Comment Karimati. Shen Luo, kau datang tepat waktu. Pacarmu sedang sekarat. Kau bisa mengantarnya. King. Akulah yang membunuh. Maaf. Bagaimana keadaan Nona Pham? Dia sementara aman. Jalang. Aku akan membunuh. Shen Luo, bersama kami di sini. Kau tidak bisa membunuhnya. Apa kau pikir kami seperti udara? Aku dengar, kultivasi ilmu silatmu luar biasa. Hari ini, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Bukankah lebih baik hidup dengan baik? Apa maksudmu? Kenapa kau datang kemari untuk mati? Jangan sombong, berlutut dengan tangan di atas kepala. Shen Luo, pernahkah kau melihat keahlian kakak seniorku? Dengan keahlian kecilmu, berani bersaing dengan kakak seniorku? Namun, aku masih bisa memberimu kesempatan. Selama kau patuh padaku, aku masih bisa mempertimbangkan untuk menjagamu di sisiku. Jika kau berkelakuan baik, aku bahkan bisa membiarkanmu menikahiku. Benarkah? Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Jika kau menyia-nyiakan kesempatan ini, hari kematianmu adalah besok. Begitukah? Silent. Hanya itu yang akan kau katakan? Buyer Kuberidahu. Kesabaranku ada batasnya. Kalo bejitu, pergila keneraka. Apa-apaan ini? Hanya itu. Bekerja sama melawannya. Waktunya terbatas, dan tugasnya berat. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Hanya ini yang kalian punya, Edgar. Kau tidak bisa lari. Mari kita lihat apakah tanganmu lebih cepat, atau senapanku lebih cepat. Jangan main-main. Sudak Perenggatkan, Kointuk Tidak Makamakam Donggonku. Apa kau menganggap perkataanku tidak berarti? Jangan lupa, kakekku sudah banyak membantu. Aku menyelamatkan nyawamu. Apa kau ingat? Sudah kubilang jika kau berani macam-macam denganku lagi, aku akan membunuhmu. Apa kau lupa? Sudah kubilang jika kau berani memprovokasiku lagi, aku akan membunuhmu. Apa kau lupa? Berani, dia cucu Xiao. Meskipun dia bersalah, kita bisa menyerahkannya ke polisi. Jangan bunuh dia, atau akan ada masalah tak berujung. Diam, aku akan membunuhnya hari ini. Tapi aku tidak akan membunuhmu secara langsung. Aku akan perlahan mencekikmu. Kau jalang. Beranti. Kekek, kau akhirnya datang.
Shen Luo akan membunuhku. Kau tidak boleh membiarkannya pergi. Shen Luo, kau pembunuh. Kau akan celaka. Kakek, kenapa kau memukulku? Anak nakal, aku terlalu memanjakan. Aku membiarkanmu melakukan hal-hal seenaknya. Kakek. Berlutu. Shen, aku tahu apa yang terjadi hari ini. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Mari kita bawa Nona Fang ke rumah sakit dulu. Tuan, aku selalu menghormati. Tapi masalah hari ini, aku tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Docteur, apa yang terjadi sekarang? Tanda-tanda vital Nona Fang stabil. Tapi kenapa dia tidak bisa bangun? Nona Fang mengalami cedera kepala parah, dan dia tertidur lelap. Dengan kata lain, dia dalam keadaan vegetatif. Kapan kakakku akan bangun? Sulit dikatakan, mungkin besok, atau tahun depan. Atau dia mungkin tidak akan pernah bangun. Kapan kakakku akan bangun? Bagaimana situasi Qiu sekarang? Dia sekarang tinggal di rumah tua Tuan Qiu. Beraninya mereka. Ini sudah masalah bukti. Mengapa Qiu Jie belum ditangkap? Kedua kakaknya mengambil semua kesalahan pada diri mereka sendiri. Jadi Qiu Jie tidak bersalah berdasarkan bukti. Dan Tuan Xiao membantu Qiu Jie bersiap untuk pergi ke luar negeri. Dia akan segera pergi ke luar negeri. Ini yang dia katakan akan memberiku penjelasan. Kirakan orang segera. Ikuti aku untuk menangkap Qiu Jie. But Shen Luo, kenapa kau di sini lagi? Apa kau mengganggu? King masih di rumah sakit. Dia masih koma. Tapi kau bersenang-senang di sini. Hei, bukan urusanku, dia tertidur. Bawa dia pergi. Baik, Tuan. Berhenti. Kakek, lihat, dia memukulku begitu dia datang. Shen, apa maksudmu? Comment bua masalah di sini? Kau bilang, kau akan memberiku penjelasan yang memuaskan. Apakah ini yang kau sebut penjelasan? Kedua kakaknya akan menjalani hukuman dalam beberapa hari. Apa kau tidak pua? Menurutmu bagaimana? Kuraza. Aku sudah memberimu cukup hormat. Aku menyarankanmu untuk berhenti selagi bisa. Jangan membuat masalah. Aku mencari masalah lagi. Apa kau bercanda? Benar. Atau apa yang kau inginkan? Demi seorang pelacur. Kau ingin aku membunuh cucuku? Shen, kau sadarlah. Pelacur, apakah aku salah? Kau sudah jadi apa sekarang? Kau menyia-nyiakan upaya keras yang kulakukan untuk sekarang jika kau batu. Aku bisa mempertimbangkan menikahkan Xiao Jie denganmu. Jika tidak. Apa maumu? Jika tidak. Aku bisa menjadikanmu ketua Shenji. Aku juga bisa menjatuhkanmu. Benarkah? Aku ingin kau duduk di awan. Kau bisa duduk dengan kokoh. Jika aku tidak mau, aku juga bisa mendorongmu ke jurang. Kan? Shen Luo, itu sudah cukup. Kakekku sudah mengatakan itu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Shen Luo, buatlah pilihan. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Kesempatan terakhir apa? Kau tidak percaya aku punya kemampuan. Aku mengerti. Kau bilang akan memberiku penjelasan yang memuaskan. Itu hanyalah cara menunda waktu. Sekarang, kau sudah menyiapkan segalanya. Bahkan jika aku tiba-tiba membuat masalah sekarang, kau tidak takut. Kau mengerti. Aku tiba-tiba mengerti sesuatu. Apa? Alasan mengapa Qiu Jie menjadi seperti ini? Ternyata adalah karena balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Beraninya kau, Shen Luo, beraninya kau bicara padanya seperti itu? Kurasa kau sudah bosan hidup. Shen Luo, kau sudah membuat pilihan. Ya, kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Kepala pelayan, bacakan buku hukuman untuknya. Setelah penyelidikan serius, Shen Luo, selama masa jabatannya, karena menyamar sebagai pria bertopeng hitam, telah berbuat jahat sesuka hati, melanggar hukum, menurunkan Shen Luo dari jabatan ketua Shenji, dan mengurungnya di rumah, menunggu investigasi lebih lanjut oleh divisi eksekusi. Ini untuk memberitahumu, ini tidak bisa ditolak. Shen Luo, kau sekarang, Ketua SJ, lihat itu, ini adalah akhir dari perlawananmu padaku. Shen Luo, kamu bukan lagi pemimpin SJ. Lihatlah, ini adalah akhir dari perlawananmu terhadapku. Shen Luo, apakah kamu punya pertanyaan? Jika tidak, kamu bisa pulang dan dikurung. Hahaha. Qiu, aku tidak pernah berpikir kita bisa sampai ke titik ini. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya persiapan sama sekali? Apa maksudmu?
Persatan, di mata keluarga Qiu kami, kamu hanyalah seeker semut. Qiu, sepertinya selama bertahun-tahun ini, kamu masih belum mengenalku dengan baik. Apakah kamu benar-benar berpikir, Aku, Shen Luo, tidak punya tindakan pencegahan atau persiapan untukmu? Apakah kamu benar-benar berpikir, aku tidak pernah meragukanmu? Omong kosong. Nona Zhao. Qiu, hari-harimu yang baik sudah berakhir. Apa yang ingin kamu lakukan, Nona Zhao? Apakah kamu ingin memberontak? Hahaha, kamu tidak menduga ini. Qiu, selama bertahun-tahun ini, kami telah mencari bukti-buktimu. Kami telah menyerahkan semua bukti kejahatan ini. Semua diserahkan ke divisi penahanan. Tentang surat hukuman saya, itu hanya untuk melumpuhkan. Sejak kemarin dulu, aku sudah menghubungkan semua bukti-buktimu. Semuanya terhubung bersama. Sekarang, rantai bukti yang lengkap telah terbentuk. Kamu sudah tamat. Qiu, apa yang ingin kamu katakan? Ikutlah ke divisi patroli bersamaku. Juga, Seluruh keluarga Qiu, tangkap mereka semua. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Qiu, kau telah membunuh dan menyiksa bawahanmu, serta memaksa orang-orang baik untuk menjadi pelacur. Kau sudah melakukan semua hal yang baik. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Kakek, selamatkan aku, kakek. Shen Luo, Kau benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Qui, Antara Kodanaku. Sudah tidak ada lagi kebaikan di antara kita. Lagipula. Hukum tidak akan pernah mundur dari ketidakadilan. Kau sudah melakukan semua hal buruk. Hari ini adalah hari pembalasanmu. Aku benar-benar mendorongmu. Serigala tak tahu terima kasih ini, ke posisi penjaga toko. Tangkap mereka semua. Shen Luo, ingat ini baik-baik. Aku pasti akan membalas dendam ini. Bawa dia pergi. Nona Zhao. Terima kasih banyak atas kerjasamamu. Sama-sama. Aku hanya melakukan tugasku sesuai hukum. Pria bertopeng hitam itu benar-benar kau? Jika kau berpikir begitu, maka itu aku. Jika kau tidak berpikir begitu, maka aku bisa saja begitu. Untungnya kau bilang tidak. Kalau tidak, aku akan menangkapmu. Nama, pria bertopeng hitam itu juga idolaku. King, Oran itu telah menerima hukuman setimpal. Qiu juga divonis penjara seumur hidup. King. Aku minta maaf untukmu. Aku juga minta maaf untukmu, Kak. Aku masih belum menjagamu dengan baik. King. Bangunlah dengan cepat. Aku punya banyak hal untuk dilakukan bersama. Kita bisa bepergian bersama. Tentu saja. Jika kamu mau. Kita bisa punya banyak anak. Kakak. Bagaimana kabar kakakku? Semuanya baik-baik saja, tapi dia belum bangun. Kakakku pasti akan bangun. Xue, apa yang kamu lakukan? Kakak Shen, aku menyukaimu. Apa kamu tidak lihat? Aku? Kamu berjanji pada kakakku sebelumnya untuk menjagaku dan kakakku. Mengapa kamu bisa menyukai kakak tapi bukan aku? Xiaoxu. Aku selalu menganggapmu sebagai adik. Aku tidak peduli. Sejak kamu menyelamatkanku di gang, aku tidak bisa memiliki orang lain di hati. Camus. Sebelumnya, ada kakak. Aku tidak lari dari perasaan ini.
Tapi sekarang, kakak, aku tidak tahu kapan dia akan bangun. Aku ingin berjuang untuk diriku sendiri. Xue, aku menyukai kakakmu. Setelah kita menikah, kita bisa menjaganya bersama. Jika kakakmu tidak pernah bangun, apakah kamu akan menunggunya seumur hidup? Ya, aku akan menunggunya selamanya. Mengapa? Apa yang membuatku lebih buruk dari kakakku? Mengapa kamu lebih memilih menunggu seorang sayuran daripada bersamaku? Terlebih lagi, dia pernah menjadi pelacur. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Kamu memukulku? Aku memukulmu. Xu, di seluruh dunia ini, hanya kamu yang tidak berhak membenci kakakmu. Tidakkah kamu enggak? Kenapa dia dipaksa menjadi pelacur? Kalau bukan karena kamu, dengan kepribadian yang kuat seperti kakakmu, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah menjadi pelacur. Kakakmu sudah banyak berkorban untuk, dan yang bisa kamu lakukan hanyalah membencinya. Kan? Tidak, bukan begitu. Kamu bahkan bertanya padaku di mana kamu kalah darinya. Biar ku beritahu, hanya dalam hal ini, kamu jauh di bawah kakakmu. Xu. Maafkan aku, Kak. Aku salah. Aku sangat jahat. Aku adalah binatang. Tidak. Baiklah. Bagus kalau kamu tahu kesalahanmu. Semuanya sudah berakhir. King. Lihatlah betapa indahnya pemandangan ini. Kalau kamu bisa bangun, kita bisa pergi melihat danau barat di Benarkah? Tentu saja benar. King. Kamu. Aku sudah pulih.